Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang 10 negara mega biodiversitas. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 11 yaitu Anissa Nur Fuadi dengan NIM 091 dan saya Bunga Tiara Yulas dengan NIM 097. Kami dari kelas PBB 2019 jurusan Biologi Universitas Negeri Surabaya. Di sini kami akan menampilkan beberapa konten yang akan kami bahas di presentasi kali ini, yaitu beberapa negara yang masuk dalam mega biodiversitas. Yang pertama adalah Indonesia, kedua Filipina, ketiga Australia, keempat Papua Nugini, kelima Peru, keenam Brazil, ketujuh Meksiko, kedelapan Afrika Selatan, kesembilan India, dan kesepuluh Cina. Sebelumnya, di sini daftar yang kami paparkan bukan berdasar dalam peringkat, namun hanya daftar yang kami ambil untuk kami paparkan di presentasi kali ini. Sebelumnya, untuk meningkatkan motivasi dalam mempelajari biodiversitas, di sini ada quotes yang kami ambil yang berbunyi, "Biodiversity is the greatest treasure we have. Its diminishment is to be prevented at all costs." Oleh Thomas Eisner, yaitu yang merupakan ahli etnologi dan ekologi Jerman Amerika yang dikenal sebagai Bapak Ekologi Kimia. Negara mega biodiversitas yang pertama adalah Indonesia. Alasan Indonesia menjadi negara biodiversitas. Yang pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna. Dan yang kedua, karena Indonesia terletak pada 2 benua dan 2 samudra. Kekayaan hewan dan tumbuhannya. Pada Indonesia terdapat 2.197 jenis paku-pakuan, 40.000 jenis hewan berbiji, 8.157 jenis fauna vertebrata, 207 jenis amfibi, dan 328 reptil. Selanjutnya, ancaman yang dapat mengancam keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang pertama, perusahaan tambang dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup. Yang kedua, aktivitas manusia yang tidak senonoh, seperti contohnya penebangan liar. Dan yang ketiga, pemanasan global juga dapat mempercepat kepunahan spesies. Dan yang kedua adalah negara Filipina. Alasan mengapa negara Filipina menjadi negara biodiversitas. Yang pertama adalah Filipina menampung 70% sampai 80% keanekaragaman hayati di dunia. Dan yang kedua, hutan hujan tropis di Filipina merupakan rumah bagi keanekaragaman hayati. Kekayaan hewan dan tumbuhannya. Pada negara Filipina, terdapat 1.100 spesies hewan tanah vertebrata, 100 spesies mamalia, 170 spesies burung, dan 25 genera tumbuhan. Ancamannya adalah yang pertama, degradasi habitat dan konversi lahan hutan yang berkelanjutan. Dan yang kedua, penebangan dan penambangan dengan skala yang besar secara liar. Dan yang ketiga adalah populasi yang berkembang secara pesat. Yang ketiga adalah Australia. Alasan mengapa Australia menjadi negara biodiversitas, yakni Australia terletak pada lokasi pulau yang terisolasi dan curah hujan yang rendah. Kekayaan hewan dan tumbuhannya. Di Australia terdapat 84% spesies tumbuhan, 83% spesies mamalia, 45% spesies burung endemik, dan 89% spesies reptil. Ancamannya adalah permukiman manusia yang dapat mengambil alih habitat, pembangunan perkotaan, dan perubahan rezim kebakaran. Yang keempat adalah Papua Nugini. Alasan mengapa Papua Nugini merupakan negara biodiversitas, yakni karena luas daerah Papua Nugini kurang dari 1% luas daratan di dunia. Akan tetapi, Papua Nugini memiliki 7% keanekaragaman hayati di dunia. Kekayaan hewan dan tumbuhannya. Pada Papua Nugini terdapat 18.000 spesies tanaman, 740 spesies jenis burung, 276 spesies mamalia, 641 spesies reptil dan amfibi, dan 314 spesies ikan air tawar. Ancaman yang dapat merusak biodiversitas di Papua Nugini adalah degradasi hujan yang sangat cepat dan substansial, perikanan yang tidak diatur,
dan populasi lautan dan daratan serta aktivitas industri. Yang kelima adalah negara Peru. Alasan mengapa negara Peru disebut sebagai negara biodiversitas, yakni negara Peru dilintasi oleh hutan Amazon dan pegunungan Andes Peru, lautan dingin serta tropis yang dapat menampilkan ekosistem keanekaragaman hayati yang sangat beragam. Kekayaan hewan dan tumbuhannya. Di negara Peru terdapat 20.375 spesies flora, 523 spesies mamalia, 624 spesies amfibi, 1.847 spesies burung, 2.145 spesies ikan, dan 4.000 spesies kupu-kupu. Ancaman yang dapat merusak biodiversitas di negara Peru adalah perubahan penggunaan lahan yang dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup serta dapat mengakibatkan hilangnya habitat. Selanjutnya yang keenam adalah negara Brazil. Alasan negara Brazil menjadi negara mega biodiversitas adalah Brazil merupakan negara dengan peringkat teratas yang mendapat predikat negara mega biodiversitas. Brazil memiliki lebih dari 5.000 tumbuhan dunia sebagai tanaman endemik dan memiliki lebih dari 200.000 spesies invertebrata dan vertebrata. Maka dari itu, tingginya tingkat keanekaragaman hayati yang dimiliki negara Brazil menjadikan negara Brazil menjadi salah satu negara yang mendapat julukan negara mega biodiversitas. Selanjutnya adalah kekayaan hewan dan tumbuhannya. Brazil memiliki 15 dan 20% keanekaragaman hayati di dunia dengan lebih dari 120.000 spesies invertebrata, sekitar 9.000 vertebrata, dan lebih dari 4.000 spesies tumbuhan. Selanjutnya adalah ancaman. Akibat tingginya tingkat keanekaragaman hayati yang dimiliki negara Brazil, ancaman yang sedang terjadi adalah sulitnya upaya untuk mendata seluruh spesies karena jumlahnya yang banyak. Tenaga-tenaga ahli pun masih kurang untuk memperlancar proses pendataan serta analisis berbagai jenis keanekaragaman yang ada. Padahal pendataan ini berperan penting untuk mengetahui cara mengonservasi serta mencegah berkurangnya keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh negara Brazil. Selanjutnya yang ketujuh adalah negara Meksiko. Alasan negara Meksiko menjadi negara mega biodiversitas adalah Meksiko termasuk dalam 5 besar negara yang mendapat julukan mega biodiversitas. Meksiko menyumbang sekitar 10-12% dari biodiversitas di dunia. Selain tingginya keanekaragaman hayati, Meksiko juga memiliki 11.000 km garis pantai dan perairan teritorial yang diperkirakan sebesar 231.813 km persegi. Selanjutnya kekayaan hewan dan tumbuhannya. Meksiko termasuk dalam negara dengan urutan pertama pada keanekaragaman reptil, kedua pada mamalia, keempat dalam amfibi dan tumbuhan vaskular, dan ke-10 pada burung. Hingga saat ini sekitar 108.000 spesies hewan dan tumbuhan telah terdata dan daftarnya terus bertambah. Selanjutnya adalah ancaman. Wilayah Meksiko merupakan wilayah yang lokasinya berada di medan yang sulit dan iklimnya yang beragam. Hal ini selain menimbulkan dampak baik karena menghasilkan lingkungan yang kaya flora dan fauna, namun jika hal itu terjadi secara ekstrim seperti terjadi iklim yang ekstrim, maka hal itu akan berdampak buruk bagi sebagian keanekaragaman hayati yang hidup di wilayah tersebut. Seperti halnya berkurangnya hutan hujan di wilayah tersebut, serta jika pencegahan yang dilakukan kurang memadai, maka hal ini akan mengancam biodiversitas. Selanjutnya yang ke-8 adalah negara Afrika Selatan. Alasan negara Afrika Selatan menjadi negara mega biodiversitas adalah Afrika Selatan menduduki 10 besar dari negara yang mendapatkan julukan sebagai negara mega biodiversitas. Afrika Selatan memiliki kekayaan spesies tumbuhan akibat hasil iklim, topografi, dan geologi yang sangat bervariasi di negara ini yang menyebabkan tingkat endemisme yang sangat tinggi di berbagai ekosistemnya. Hal ini menyebabkan banyak spesies Afrika Selatan yang tidak dapat ditemukan di tempat lain di bumi. Selanjutnya adalah kekayaan hewan dan tumbuhannya. Ada 37 hotspot keanekaragaman hayati di seluruh dunia. 8 diantaranya ditemukan di benua Afrika. Afrika Selatan memiliki 22.000 spesies tanaman yang berbeda atau hampir 10% dari spesies tanaman di bumi. Afrika Selatan juga rumah bagi lebih dari 6.000 spesies tanaman di sukulen, karo, dan 40% diantaranya tidak ditemukan di tempat lain di bumi.
Negara ini juga memiliki satwa liar, salah satunya badak Afrika, yang populasinya terbesar di Afrika. Dan ada hewan liar lainnya seperti gajah, okapis, aardvark, dan banyak lagi yang menjadikan Afrika Selatan sebagai rumahnya. Selanjutnya adalah ancaman. Begitu banyak kesehatan alam yang buruk akibat kemiskinan, konflik sipil, dan kekurangan air bersih di negara Afrika Selatan menyebabkan ekosistem Afrika terancam. Terancamnya ekosistem di Afrika berdampak besar juga bagi biodiversitas di wilayah tersebut. Selanjutnya yang kesembilan adalah negara India. Alasan negara India menjadi negara biodiversitas adalah India merupakan salah satu dari 17 negara yang dijuluki sebagai negara mega biodiversitas. Negara ini menyimpan 7-8% dari spesies yang tercatat di dunia. Mewakili 4 dari 34 hotspot keanekaragaman hayati yang diidentifikasi secara global, selain kekayaan spesies India juga memiliki tingkat endemisme yang tinggi. India memiliki garis pantai yang luas sepanjang 7.517 km, di mana 5.423 km diantaranya adalah semenanjung India dan 2.094 km Kepulauan Andaman. Selanjutnya adalah kekayaan hewan dan tumbuhannya. Sejauh ini terdapat lebih dari 91.200 spesies hewan dan 45.500 spesies tumbuhan yang telah didokumentasikan di 10 wilayah biogeografis negara ini. Dalam hal kelompok vertebrata endemik, peringkat global India adalah burung di peringkat ke-10 dengan 69 spesies, kelima pada reptil dengan 156 spesies, dan ketujuh pada amfibi dengan 110 spesies. Selanjutnya adalah ancaman. Ancaman utama terhadap keanekaragaman hayati meliputi fragmentasi habitat, degradasi dan hilangnya, eksploitasi sumber daya secara berlebihan, menyusutnya keanekaragaman genetik, spesies asing invasif, menurunnya basis sumber daya hutan, perubahan iklim dan penggurunan, dampak proyek pembangunan, dan dampak polusi. Yang terakhir adalah negara Cina. Alasan negara Cina menjadi negara mega biodiversitas adalah Cina merupakan salah satu dari 12 negara mega biodiversitas di dunia. Tutupan hutan menyumbang 20,36% dari total luas lahan. Sementara volume stok hutan tanaman mungkin terbesar di dunia, menyimpan satwa liar yang melimpah dan beragam. Cina juga merupakan salah satu dari 8 pusat asal tanaman dengan hampir 10.000 spesies tanaman termasuk dalam kerabat liar mereka. Di antaranya adalah 528 genera dan 1.339 spesies tanaman budidaya utama. Setengahnya berasal dari Cina. Selanjutnya adalah kekayaan hewan dan tumbuhannya. Padang rumputnya menutupi sekitar 41,7% dari negara, menyimpan 6.704 spesies tanaman hijauan yang diketahui, di antaranya 320 spesies endemik di Cina. Padang rumput alami dihuni oleh lebih dari 2.000 spesies hewan liar dan sejumlah besar sumber daya tumbuhan. Pada tahun 2008, laporan inventarisasi keseluruhan menunjukkan keberadaan lebih dari 35.000 spesies tumbuhan tingkat tinggi, di mana 17.300 diantaranya endemik, peringkat ketiga Cina di dunia setelah Brazil dan Kolombia. 6.445 spesies vertebrata, yaitu 667 endemik, dan 10% dari invertebrata dunia di seluruh negeri. Di antara mereka, ada 1.371 spesies burung, yang menempatkan Cina pertama di dunia, dan 3.862 spesies ikan. Selanjutnya adalah ancaman. Percepatan urbanisasi dan industrialisasi telah membawa ancaman dan peningkatan tekanan pada habitat spesies dan ekosistem. Eksploitasi berlebihan dan pengembangan sumber daya hayati yang tidak teratur telah memperburuk dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati. Pencemaran lingkungan telah sangat berdampak pada keanekaragaman hayati dan habitat perairan dan pesisir sungai. Pelepasan spesies asing invasif dan organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan telah meningkatkan tekanan pada keamanan biologis. Produksi bahan bakar biologis telah menciptakan ancaman baru bagi konservasi keanekaragaman hayati. Dampak perubahan iklim terhadap keanekaragaman hayati masih harus dievaluasi. Sekian dari presentasi yang telah kami paparkan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.